Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di aula ruang waktu yang besar, seorang pria berusia 90 tahun yang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Nama lelaki tua itu adalah Kekui, pelayan Kaisar Abadi Delapan Surga, bertanggung jawab untuk menjaga aula ruang waktu, dan juga bertanggung jawab untuk menyambut orang-orang dari alam abadi 9 surga kapan saja. Kekui tahu bahwa selama seseorang muncul di aula ruang waktu, orang yang datang adalah Kaisar Abadi Jiutian, atau utusan yang dikirim oleh Kaisar Abadi Jiutian. Saat berikutnya, Kekui menemukan sekelompok orang keluar dari aula ruang waktu. Kekui yang berada di peringkat ke-10 dari alam Kaisar Agung, memandang Tan Yun dan yang lainnya, bangkit dan mengepalkan tinjunya dan berkata, "Apakah Anda semua utusan yang dikirim oleh Kaisar Abadi 9 Surga?" ucal Kekui. "Tidak," jawab Tan Yun singkat. "Lalu apa yang kamu lakukan di alam abadi 8 surgaku?" ucap Kekui. Mata Kekui yang keruh menunjukkan sedikit rasa dingin. "Pembunuhan?" ucap Tan Yun ringan. "Sombong, ketika orang tua ini menangkapmu, interogasinya akan lebih parah," ucap Kekui berteriak dengan keras. Dan ketika dia akan menyerang Tan Yun, mata Tan Yun memancarkan cahaya merah yang aneh, dan segera, Kekui berdiri di sana, tercengang. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, "Jawab pertanyaan berikut. Pertama, siapa nama belakang Kaisar Abadi Delapan Surga dan apa kekuatannya? Kedua, bisakah Kaisar Abadi Delapan Surgawi membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu melawan makhluk abadi yang lebih rendah? Bisakah dia menggertak mereka? Apakah Anda pernah menjadi makhluk abadi yang lebih rendah? Ketiga, di dalam hati Anda, apakah makhluk tertinggi Hongmeng baik atau buruk? Bisakah Anda membunuh makhluk abadi yang lebih rendah?" ucap Tan Yun. Kekui berkata dengan ekspresi datar, "Nama keluarga Kaisar Abadi Delapan Surga adalah Ke, dan tingkatannya sekarang adalah ke-10 dari alam Kaisar Agung. Kekuatan tingkat kedua adalah keberadaan yang paling kuat di alam abadi 8 surga. Kaisar Abadi 8 surga tidak membunuh orang yang tidak bersalah, karena makhluk abadi yang lebih rendah seharusnya dibunuh. Adapun Tuan tertinggi Hongmeng, dia secara alami adalah orang yang baik, dan aku telah membunuh banyak orang abadi yang lebih rendah," ucap Kekui. Mendengar ini, Tan Yun menekan amarahnya, dan bertanya lagi, "Apakah Anda tahu siapa yang bertanggung jawab atas Istana Rahasia 8 Surga? Apakah ada mata air peri di dalamnya?" ucap Tan Yun. "Lu Bingyan menjaganya, dan itu menyimpan mata air abadi Kaisar Abadi 8 Surga," ucap Kekui. "Apa kekuatan Lu Bingyan? Orang seperti apa dia?" ucap Tan Yun. "Alam Kaisar Agung," ucap Kekui. Tan Yun tersenyum dingin, "Canggu, bunuh," ucap Tan Yun. Begitu Tan Yun memikirkannya, Excalibur pembunuh Hongmeng terbang keluar dari pikirannya, menembus alis Kekui, menembus bagian belakang kepalanya, dan menelan ke dalam pikirannya. Kemudian, Tan Yun dan yang lainnya melangkah keluar dari Space Time Hall dan muncul di padang rumput dengan rumput hijau dan bunga-bunga indah. Tidak jauh di depan adalah gerbang kota abadi 8 surga yang setinggi 30.000 kaki. "Sasa!" Suara langkah kaki berantakan datang dari belakang, dan Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, ledakan kemarahan muncul dari dadanya. Di garis pandang, saya melihat ribuan makhluk abadi dengan gelang kaki berjalan ke arahnya dengan memar di sekujur tubuh mereka. Pipi orang-orang ini dicap dengan kata, "kelas bawah." Kedua kata ini tidak hanya mengungkapkan identitas mereka, tetapi juga menginjak-injak harga diri mereka. Di antara mereka, pasti ada beberapa wanita dari Xiao Jiabiu, dan kata, "kelas rendah," juga dicap di wajah mereka yang bisa dihancurkan oleh peluru. Tan Yun menemukan bahwa ribuan makhluk abadi yang lebih rendah menatapnya dan yang lainnya dengan kebencian yang tak ada habisnya di mata mereka. Tan Yun tahu bahwa orang-orang abadi yang lebih rendah ini menganggap diri mereka sebagai atasan ketika mereka menemukan bahwa mereka tidak memiliki tanda di wajah mereka. Pada saat ini, seorang pria berjubah brokat yang menunggangi harimau putih tingkat ke-7 di masa dewasa dari alam Kaisar Agung memandang Tan Yun dan yang lainnya sambil tersenyum. Ratusan penjaga mengikuti di belakang pria brokat itu. Pria berjubah brokat memancarkan suasana urutan ke-11 dari alam Kaisar Agung. Setelah melihat Tan Yun dengan setengah tersenyum, matanya tertuju pada Sen Subing dan gadis-gadis lain, dan dia tidak bisa menjauh lagi. "Tes-tes,
Cantik, kelompok wanita kecil ini benar-benar terlalu cantik, ucap pria itu. Setelah itu, pria berjubah brokat itu menoleh dan menghadap para orang tua. Pria tua tingkat 10 itu tersenyum dan berkata, saya curiga mereka semua adalah makhluk abadi yang lebih rendah, ucap pria tua itu. Pergi bunuh pria itu dan ikat semua wanita cantik kecil itu kepada saya, ucap pria brokat. Orang tua itu berkata, budak tua patuh, ucap orang tua itu. Kemudian, ketiga lelaki tua itu menyeringai dan terbang ke arah Tan Yun dan yang lainnya. Mereka yang memiliki pikiran buruk tentang wanita saya atau sahabat saya, hanya memiliki satu rute kematian, ucap Tan Yun berteriak dengan suara yang dalam, sosoknya sering berkedip dalam kehampaan, dan tendangan voli masing-masing dari kepala tiga pria tua itu seperti kilat. Bang bang bang. Darah menyembur, kepala lelaki tua itu meledak, dan mayat tanpa kepala jatuh di dataran. Kakak ketiga, bunuh semua penjaga, ucap Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh. Oke kakak, ucap Wuxin bertopeng berubah menjadi bayangan halus dan melintas melewati ratusan penjaga yang mengawal ribuan abadi rendah. Wuxin Sangsen menjentikkan jarinya, dan sinar kekuatan kaisar kematian melewati ratusan kepala terbang, dan ratusan penjaga terbunuh di tempat. Pria muda berbaju brokat yang menunggangi harimau putih terkejut sekaligus marah, tahukah Anda siapa saya? Saya Yin Ziping, Tuan Muda Kota Abadi Delapan Surga, kecuali orang-orang dari Istana Abadi Delapan Surga, tidak ada seorang pun di seluruh alam abadi Delapan Surga yang berani menyentuhku. Kamu menyerang Tuan Kota Muda ini, kamu semua mati, ucap Yin Ziping. Setelah meninggalkan ancaman, Yin Ziping mengendarai harimau putih dan bergegas menuju Kota Abadi Delapan Surga dengan kecepatan tinggi saat menghadapi penjaga delapan Dewa Surga. Puluhan ribu tentara abadi di kota meraung, saya Tuan Kota Muda Yin Ziping, buka gerbang kota, ucap Yin Ziping. Yin Ziping tidak bodoh, meskipun dia adalah peringkat ke-11 dari alam Kaisar Agung, tetapi ketika dia melihat Tan Yun, dia akan menghancurkannya tanpa usaha apapun. Setelah kalah, setelah tiga bawahan urutan ke-10 dari alam Kaisar Agung kalah, dia tahu bahwa dia bukan lawan Tan Yun. Kamu ingin melarikan diri? Kembali kepadaku, ucap Tan Yun yang mengenakan jubah putih, terhempas ke udara, berubah menjadi sinar putih, dan dengan cepat menyusul harimau putih. Bang! Tan Yun memukul sisi kiri tengkorak Baihu dengan sebuah pukulan. Aum! Dengan suara panik harimau putih, seluruh kepala harimau meledak dengan keras. Darah memercik ke seluruh langit, kekuatan yang luar biasa, ucap Yin Ziping membalik tubuh harimau putih yang jatuh. Ketika dia ingin melarikan diri, tubuh Tan Yun bersandar dari kekosongan, kaki kanannya menghancurkan kekosongan, dan mengenai lutut Yin Ziping, retak, tidak, jeritan histeris Yin Ziping. Lututnya pecah, tubuhnya berguling dari langit, dan menabrak tembok kota seperti bola meriam. Boom! Yin Ziping menyemburkan darah dan jatuh di bawah tembok kota di sisi kiri gerbang kota. Tuan Kota Muda, cepat! Ini Tuan Kota Muda, teriak penjaga gerbang kota meminta tentara abadi untuk membantu Tuan Kota Muda. Tan Yun berdiri di udara, melihat kembali ke Sen Subing dan yang lainnya dan berkata, setelah membunuh puluhan ribu tentara abadi di bawah gerbang kota, kamu tidak akan pergi hidup-hidup, ucap Tan Yun. Setelah mengatakan ini, Tan Yun terbang turun dan menginjak wajah Yin Ziping, dan Sen Subing, Tantai Sianer dan yang lainnya sudah terbang ke langit di bawah gerbang kota, membantai puluhan ribu orang. Setelah hanya 3 napas, puluhan ribu tentara abadi selamat, dan gerbang kota berlumuran darah. Hanya ada tumpukan mayat di bawah gerbang kota. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Yin Ziping menangis ketakutan. Tolong jangan bunuh aku. Jika tidak, kamu akan menyebabkan bencana besar. Ayahku adalah pemilik kota abadi 8 surga, ucap Yin Ziping. Tan Yun berkata dengan senyum mencemooh, apakah kamu tahu apa yang paling tidak aku takuti? Sudah kubilang, aku paling tidak takut akan masalah, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun tidak menghancurkan kepala Yin Ziping dengan satu kaki. Tan Yun mengangkat kaki kanannya, membungkuk, meraih leher Yin Ziping dengan tangan kirinya, dan naik ke udara, melayang di depan gerbang kota. Tombak ke sini, teriak Tan Yun, dan di samping mayat prajurit abadi di bawah gerbang kota, sebuah tombak panjang terangkat ke udara dan menelannya ke tangan kanan Tan Yun. Yin Ziping yang dicekik lehernya, memiliki urat biru di wajahnya dan matanya pecah-pecah. Dia ragu-ragu berkata, kamu, apa yang akan kamu lakukan? Ucap Yin Ziping. Senyum iblis muncul di wajah tampan Tan Yun, dia seperti itu menatap Yin Ziping dan tertawa membuat Yin Ziping merasa ngeri. Wosh!
Tan Yun meraih leher Yin Ziping dengan tangan kirinya dan melemparkannya ke arah gerbang kota. Tan Yun mengangkat tombak dengan tangan kanannya dan membuangnya tiba-tiba. Segera, ujung tombak yang tajam membawa aliran darah melalui lubang alis Yin Ziping. Bas! Setelah tombak panjang memakukan tubuh Yin Ziping ke gerbang kota, tombak itu bersenandung dan bergetar. Melihat adegan itu, semua dewa inferior memandang Tan Yun, dan kebencian di mata mereka berangsur-angsur menghilang. Tan Yun melintasi kekosongan dan menggantung di atas mereka, dengan lambaian tangan kanannya, kekuatan Kaisar Hongmeng menghancurkan gelang dan gelang kaki orang-orang abadi Rensah. Semua orang bersumpah bahwa apa yang kamu lihat hari ini tidak akan bocor, Tan Yun berkata tanpa ragu. Setelah sumpah, kamu bisa pergi, ucap Tan Yun. Ribuan abadi rendahan memandang mereka dengan mata bertanya. Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata, saya bukan makhluk abadi tingkat tinggi seperti Anda, saya juga terbang dari alam fana, ucap Tan Yun. Begitu kata-kata ini keluar, ribuan makhluk abadi yang lebih rendah, Yan Fei semuanya tertutup memar, tiba-tiba berlutut. Mungkin itu karena melihat kultivator yang tiada taranya di antara makhluk abadi rendahan mereka, atau karena alasan lain, mata mereka dipenuhi air mata. Tapi dari awal sampai akhir, tidak satupun dari mereka berbicara. Aku membuatmu bersumpah, ucap Tan Yun mengulangi lagi. Pada saat ini, seorang gadis kecil dari urutan pertama alam hukuman menatap Tan Yun dengan air mata berlinang, wajahnya yang diukir halus ditutupi dengan air mata, garis-garis tulisan tangan. Ketika Tan Yun melihat apa yang tertulis, Tan Yun menatap gadis kecil itu dan merasakan ujung hidungnya sakit. Tetapi melihat air mata gadis kecil itu menetes, dia menulis. Kakak, namaku Luer, maaf, kami tidak dapat berbicara, karena lidah kami dipotong oleh makhluk abadi yang unggul. Dan juga telah disegel, kami tidak dapat berkomunikasi dengan kakak laki-laki dengan pengetahuan abadi Anda, jadi Luer hanya dapat menggunakan tulisan sebagai pengganti. Luer bersumpah bahwa aku tidak akan pernah memberitahu orang lain tentang dermawannya kakak laki-laki yang membunuh Tuan Kota Muda dari Kota Abadi Delapan Surga, jika tidak, langit menyambar guntur dan mati. Ketika Luer selesai menulis, ribuan dewa yang lebih rendah, berlutut di tanah, juga selesai menulis dengan jari-jari mereka. Saya tidak tahu kapan ada air mata di mata Tan Yun, dia menatap gadis kecil itu dan ribuan orang yang lidahnya dipotong, dia merasa tertekan. Kemarahan dan kebencian yang tak berujung menelan setiap saraf Tan Yun. Pada saat ini, mata indah Sen Subing sudah penuh dengan air mata. Tan Yun melepaskan kesadaran abadinya, yang menembus ke dalam pikiran ribuan orang. Setelah dengan mudah mengangkat segel, Tan Yun mengirim transmisi suara ke semua orang, ayo pergi, tolong percayalah, tidak akan lama sebelum kamu bebas di mana saja, di sudut manapun dan hiduplah dengan tegak dan lurus, ucap Tan Yun. Kemudian suara rasa terima kasih yang tersendat terdengar dari benak Tan Yun. Kakak, terima kasih, ketika gadis kecil itu memberi Tan Yun transmisi suara, matanya yang jernih penuh kerinduan akan masa depan, dan wajahnya yang lembut penuh keengganan. Luer akan mengikuti orang tuanya, kakak laki-laki, bisakah kita bertemu lagi? Akankah kita bertemu, Luer? Iya, selama kamu berlatih keras, suatu hari kamu akan tahu di mana kakak, ucap Tan Yun melalui transmisi suara. Pada saat ini, gadis kecil itu mengangguk mengerti tetapi tidak mengerti. Kemudian, ketika ibu gadis kecil itu menarik gadis kecil itu, Tan Yun menatap gadis kecil itu, pupilnya tiba-tiba menyusut, dan matanya dipenuhi air mata dengan ekspresi terkejut, tubuh Dewa Tujuh Atribut, ucap Tan Yun. Karena gadis kecil itu tidak hanya memiliki kualifikasi 5 elemen, tetapi juga memiliki kualifikasi angin dan guntur. Tunggu, Tan Yun berlama-lama di depan orang tua gadis kecil itu dan berkata, saya ingin mengambil Luer sebagai murid saya dan membiarkan dia mengikuti saya bukan, ucap Tan Yun. Meskipun orang tuanya enggan menyerah, mereka masih bersemangat dan ingin berlutut dan berterima kasih pada Tan Yun membantunya berdiri. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara seperti susu, terima kasih kakak atas kebaikanmu, Luer juga ingin berbicara dengannya, tapi itulah sebabnya Luer tidak bisa pergi dengan kakak, ucap Luer. Melihat gadis kecil yang bijaksana dan berperilaku baik, Tan Yun sangat menyukainya. Dia mengirimkan suara kepada orang tuanya, berapa umur Luer, ucap Tan Yun. Wanita itu berkata melalui transmisi suara, Kasim, sejujurnya, Luer bukan darah dan daging kita sendiri, ketika suami saya dan saya menjemputnya 100 tahun yang lalu, dia berusia 5 atau 6 tahun, ucap wanita itu. Mendengar ini,
Mata Tan Yun menunjukkan sedikit pencerahan, dan kemudian dia bertanya lagi, lalu ketika kamu menjemputnya, apakah tingkat kultivasinya berarti di tingkat pertama alam hukuman? Ucap Tan Yun. Iya, kata wanita itu. Baiklah, Tan Yun berjongkok, memegang wajah pucat gadis kecil itu dengan kedua tangannya dan berkata, oke, aku tidak akan membiarkanmu pergi bersamaku, jadi apakah kamu bersedia memujaku sebagai guru? Ucap Tan Yun. Luer bersedia, ucap gadis kecil itu berlutut di depan Tan Yun di ruang transmisi suara. Guru ada di sini, terimalah murid, ucap gadis itu. Bagus, bagus. Setelah Tan Yun menjemput gadis kecil itu, dia mentransmisikan suara kepada gadis kecil itu, guru akan mengajarimu metode latihan untukmu, kamu harus berlatih keras. Guru akan memberimu 10.000 tahun, dan menunggu Anda menjadi dewa. Setelah itu, saya akan pergi ke alam Dewa Hongmeng, dan menurut penampilan guru, apakah Anda ingin menanyakan tentang keberadaan guru saya, ucap Tan Yun. Gadis kecil itu mengangguk padanya, kepala berat, dan berkata, murid telah mengingatnya, ucap gadis itu. Setelah itu, Tan Yun setelah mengambil slip batu giok, pengetahuan abadi menembus ke slip batu giok, dan setelah menulis rune berliku berikutnya, Tan Yun menyerahkannya kepada gadis kecil itu, dan berkata, latihan ini telah dikumpulkan, dan tidak boleh dipertunjukkan kepada orang luar, ucap Tan Yun. Iya, murid telah menghafalnya, ucap gadis kecil itu. Ketika gadis kecil itu mengirimkan suara, Fang Ziqing, Shen Subing dan yang lain, indera abadi mereka menembus ke dalam slip batu giok, tetapi yang membingungkan semua orang, termasuk Wuxin Sangshen, adalah bahwa mereka tidak mengerti sama sekali, mereka tidak mengerti apa yang tertulis di slip Tan Yun. Luer, apakah kamu tahu isi dari slip batu giok itu? Ucap Tan Yun berkata melalui transmisi suara. Dengan senyum cerah, gadis kecil itu berkata melalui transmisi suara, Tuan, murid tahu, ini adalah latihan yang disebut seni pedang kuno 7 atribut. Latihan ini dibagi menjadi 2 bagian, bagian kedua adalah ilmu pedang, ucap gadis itu. Tan Yun menepuk kepala gadis kecil itu, ini sangat bagus. Selama kamu berlatih dengan benar sesuai dengan metode guru, kamu akan dapat melindungi orang tuamu dan menonjol di masa depan. Dan juga, melakukan hal yang benar untuk membasmi kejahatan dan mempromosikan kebaikan. Anda harus ingat bahwa di masa depan, Anda akan menjadi orang yang benar, baik, dan cerdas. Ucap Tan Yun. Gadis kecil itu mengangguk dengan sungguh-sungguh, baik guru, ucap gadis itu. Setelah itu, gadis kecil itu mengambil 3 langkah melihat kembali Tan Yun. Dia pergi dengan enggan. Suamiku, kamu tiba-tiba menerima magang, ini tidak seperti gayamu, Shen Subing berkata, dan juga, mengapa aku tidak mengenali tulisan tangan pada batu giok latihan yang kamu berikan, ucap Shen Subing. Kemudian ucapan Tan Yun membuat Shen Subing, Tuoba Yingying, Wuxin Sangshen, dan Zhen Ji telah memicu badai di hati mereka. Tan Yun berkata dengan suara rendah, tulisan tangan pada latihan adalah naskah ortodoks dari Protos kuno, dan gadis kecil ini adalah klan dewa kuno 7 atribut yang legendaris di alam semesta, ucap Tan Yun. Apa? Shen Subing tampak ngeri. Dia ternyata adalah klan dewa kuno 7 atribut, bagaimana ini mungkin, ucap Shen Subing. Suamiku, apa itu ras dewa kuno 7 atribut? Ucap Tantai Xianer bertanya dengan bingung. Tan Yun berkata, tempat ini tidak cocok untuk tinggal untuk waktu yang lama, mari kita tinggalkan tempat ini dulu dan aku memberitahumu saat kita pergi, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun dan yang lainnya terbang ke udara, terbang di atas padang rumput, dan terbang ke langit di atas laut, menuju 800 miliar abadi di timur, ke rumah rahasia surgawi terbang menjauh. Selama penerbangan, Tan Yun memandang Shen Subing dan berkata, benar, Luer memang dari ras dewa kuno 7 atribut. Saya perhatikan bahwa dia tidak hanya memiliki kekuatan emas, kayu, air, api, bumi, angin, dan guntur di tubuhnya. Tetapi juga memiliki karakteristik unik dari klan dewa kuno 7 atribut. Napas para dewa kuno, ini sama sekali tidak salah. Latihan yang saya berikan padanya ditemukan dalam klasik ketika saya adalah kaisar tertinggi Hongmeng di masa lalu. Seni pedang menurut catatan klasik, teknik ini sangat kuat, dan sangat kuat sehingga saya takut, sayang sekali saya tidak memiliki kekuatan kuno. Yang lain menjelaskan, asal-usul alam semesta besar dan membingungkan. Menurut catatan klasik, alam semesta kita saat ini telah dihancurkan 2 kali. Ada 4 ras utama di alam semesta, dengan kemungkinan bahwa alam semesta akan hancur tanpa kematian. Yang pertama adalah raksasa undead. Yang kedua adalah surgawi Yingying.
Yang ketiga adalah dewa kuno dari 7 pembuluh darah kuno. Karena klasik rusak, itu sayang sekali saya tidak tahu ras apa yang keempat. Karena Luer adalah dewa kuno dari 7 atribut, maka sesuatu pasti telah terjadi padanya, sesuatu yang tidak diketahui. Hari ini saya menerimanya sebagai murid. Pertama, saya merasa memiliki hubungan dengannya, dan kedua, saya ingin memiliki hubungan yang baik dengannya, ucap Tan Yun. Setelah mendengar ini, semua orang tiba-tiba menyadari. Suamiku, apakah alam semesta kita saat ini diturunkan nanti? Ucap Gongsun Ruoxi bertanya dengan bingung. Setelah sedikit berpikir, Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, ya, alam semesta saat ini adalah alam semesta yang berasal dari 2 bencana besar. Tidak mati, tetapi kumpulkan hati Hongmeng, hati asal, hati kekacauan, dan hati dari 3 alam dewa agung untuk menciptakan kembali alam semesta. Hitung waktunya, alam semesta kita saat ini tidak akan bertahan lama. Sekarang, mungkin puluhan ribu tahun kemudian, alam semesta akan menghadapi pemusnahan besar-besaran. Jadi, kita harus meningkatkan kekuatan kita sesegera mungkin. Setelah membunuh Origin Supreme dan Chaos Supreme, temukan Origin of the Heart dan Chaos Heart untuk menghadapi kosmos, ucap Tan Yun. Mendengar ini, ketika semua orang mendengarkan dengan seksama pidato Tan Yun, hanya Sen Subing yang menatap Tan Yun dengan air mata menetes. Saudari Sen, mengapa kamu tiba-tiba menangis? Ucap Tante Xianer memandang Sen Subing dan bertanya dengan prihatin. Karena, ketika Sen Subing hendak berbicara, nasihat Tan Yun terdengar di benaknya. Jangan beritahu mereka, saya tidak ingin mereka khawatir, ucap Sen Subing. Sen Subing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan air mata, Suami, Xianer, Yukin, mereka adalah istrimu seperti aku, dan mereka memiliki hak untuk mengetahui beberapa hal, jadi kita tidak boleh menyembunyikannya, ucap Sen Subing. Suami, Sister Sen, apa yang kamu bicarakan? Ucap Namong Yukin bertanya. Iya, Tang Meng mengerutkan kening dan menatap Tan Yun dengan tidak senang, Suamiku, kami adalah istrimu, kamu tidak boleh menyembunyikan apapun, kamu memiliki berkah dan kemalangan yang sama, bagaimana kamu bisa melakukan ini, ucap Tang Mengyi. Tan Yun menghela napas, tidak tahu harus menjawab apa. Si Hong Xiao menatap Tan Yun dengan sungguh-sungguh, kami tidak ingin dirahasiakan, jangan hentikan Sister Sen untuk berbicara, ucap Xiao. Segera, si Hong Xiao memandang Sen Subing, kakak, katakan padaku, ada apa, ucap Xiao. Pada saat ini, semua orang memandang Sen Subing, menunggunya untuk menjawab. Sen Subing memandang Xiao, Xianer, Yukin, Mengyi, Xinying, dan Ruoxi, mengerutkan bibirnya, dan berkata dengan air mata, penghancuran membutuhkan 3 hati Xiyuan, Hongmeng, dan Chaos untuk menyelamatkan, dan untuk merangsang kekuatan 3 hati, kehidupan penguasa 3 hati perlu dirangsang, ucap Sen Subing. Begitu kata-kata ini keluar, itu tidak kurang dari 5 petir untuk istri Tan Yun. Suami, Namong Yukin dengan rambut putih, dengan wajah pucat menatap Tan Yun, air mata mengaburkan penglihatannya dalam sekejap. Sister Sen artinya suatu hari, suami akan meninggalkan kami selamanya, kan, ucap Namong Yukin. Xianer, Mengyi, Xinying, Ruoxi, Xiao, Qing Cheng, Qian Qian, Zian dan bahkan semua wanita memandang Tan Yun, mata mereka dipenuhi air mata saat ini. Tan Yun memandang semua orang dan berkata dengan keras, itu benar, bagi Anda untuk hidup, dan untuk makhluk hidup untuk hidup, dan saya mati dengan baik. Jangan menangis, jangan sedih, saya memperkirakan setidaknya akan ada 80.000 tahun sebelum gangguan besar alam semesta. Saya berjanji, sebelum itu, saya akan melakukan segala kemungkinan untuk menemukan cara kedua untuk selamat, ucap Tan Yun. Pada saat ini, hati para gadis dipelintir seperti pisau. Sen Subing mengirim transmisi suara kepada para gadis, saya memberitahu Anda tentang situasi suami saya, sebenarnya, saya ingin Anda menghargai setiap hari yang Anda habiskan bersama suami. Jangan menangis lagi, jangan menekan suamimu, ucap Sen Subing. Mendengar ini, Namong Yukin menangis dan memeluk Tan Yun, suamiku, apakah kamu masih ingat anak laki-laki dari kota Wang Yue saat itu? Dia telah melalui ribuan bahaya dan reinkarnasi yang tragis, tetapi dia belum dihancurkan. Saya percaya bahwa dia tidak akan pernah mati untuk selama-lamanya, ucap Namong Yukin. Tan Yun menundukkan kepalanya sambil tersenyum, mencium air mata Namong Yukin, dan berkata dengan lembut, kalau begitu sekarang,
bocah itu memberitahumu bahwa dia akan bekerja keras dan akan selalu bersamamu, ucap Tan Yun. Baiklah, ucap Namong Yukin tersenyum bahagia. Pada saat ini, Sue Zian menahan untuk tidak membiarkan air matanya jatuh. Dia tersenyum dan berkata, "Oke, jangan sedih. Bahkan jika saudara iparku meninggalkan kita suatu hari nanti, itu akan menjadi 80.000 tahun kemudian. Itu masih lama, apa yang perlu ditangisi? Saya yakin ipar saya akan menemukan cara lain untuk menyelamatkan alam semesta, pikirkan saja. Dia menikahimu, jika dia meninggal suatu hari, itu tidak menyakitimu, lagi pula, kalian lebih cantik dari satu. Apakah dia rela mati meninggalkan kalian, ucap Sue Zian. Mendengar ini, semua orang geli. Tan Yun menghela napas lega, dan berkata dengan gagah, Zian benar. Jalan yang panjang selama 80.000 tahun, jadi mengapa harus ada kesedihan sekarang, ucap Tan Yun. Setelah itu, yang lainnya tampaknya perlahan-lahan melupakan masalah mereka, mengobrol, tertawa, dan terbang melintasi perairan biru. 3 hari kemudian, di kota abadi 8 surga, 30.000 tentara abadi yang akan mengganti penjaga di gerbang kota menemukan tumpukan mayat menumpuk di luar kota ketika mereka tiba di gerbang kota. Pemimpin, Jenderal abadi bernama Ni Feng, melebarkan matanya dan meraung. Tidak ada alasan, siapa yang begitu berani membunuh tentara abadi di kota saya, ucap Ni Feng. Jenderal, pada saat ini, seorang wakil jenderal tampak untuk memperhatikan ketakutan macam apa. Dia gemetaran, menunjuk ke mayat yang dipaku ke gerbang kota dengan tombak panjang, dan berkata dengan suara gemetar, "Lihat, itu dia muda, Tuan Kota Muda," ucap wakil jenderal. Mendengar ini, Ni Feng tiba-tiba menoleh dan melihat ke gerbang kota. Ketika dia melihat tubuh Yin Ziping, dia sangat ketakutan sehingga kakinya melunak dan dia hampir duduk di tanah dengan pantatnya. Dia merasakan angin puyuh. Siapa itu Yin Ziping? Itu adalah satu-satunya putra penguasa kota abadi 8 surga, dan dia juga adik laki-laki yang diakui oleh Kaisar abadi 8 surga. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa, kecuali Kaisar abadi 8 surga, tidak ada yang berani melakukan apapun padanya. Bahkan ayahnya, Yin Tai, pemilik kota abadi 8 surga, tidak akan berani melakukan apapun pada putranya dengan mudah. Tapi apa? Tapi sekarang Yin Ziping sebenarnya sudah mati, dan tubuhnya dipaku secara brutal ke gerbang kota. Siapa yang begitu berani? Ni Feng tidak bisa mengetahuinya sama sekali. Dia menahan kepanikannya, melayang ke udara, memeluk tubuh Yin Ziping, dan terbang ke gerbang kota dengan kecepatan tinggi. Segera, melalui susunan teleportasi di bawah gerbang kota, dia tiba di mansion Tuan Kota. Di mansion Tuan Kota, di Aula Yingbin, seorang lelaki tua berjubah emas berusia 80 tahun berdiri dengan hormat menghadap seorang gadis muda. Mendengarkan sesuatu, orang tua berjubah emas itu adalah penguasa kota Yintai. Gadis itu mengenakan gaun panjang biru dan putih dari lantai ke langit-langit, dengan sosok tinggi dan wajah dingin yang tak tertahankan untuk dihujat. Gaun panjangnya disulam dengan awan putih cerah, dan yang biru adalah lautan luas. Di bawah latar belakang gaun panjang, tampaknya gadis itu berada di laut biru dan awan putih. Dia tidak lain adalah Kaisar abadi 8 surga yang bernama Keyin. Dia adalah seorang wanita yang mengumpulkan keindahan, kebijaksanaan, dan kejahatan dalam satu. Tuan Kota, hal besar, itu buruk. Tiba-tiba, suara panik datang ke telinga Yin Tai dan Keyin dari luar aula. Mendengarkan suara yang dikenalnya, Yin Tai berkata dengan tidak senang, Ni Feng, penguasa kota dan Kaisar abadi memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Jangan kaget dan tunggu di luar, ucap Yin Tai. Mendengar omelan dari aula, Ni Feng memeluk tubuh Yin Ziping, ragu-ragu untuk mengatakan apa-apa, dan akhirnya berdiri bodoh di luar aula. Setelah setengah jam, boom, pintu aula terbuka, dan Yin Tai dan Keyin melangkah keluar dari pintu aula. Yin Tai melihat Ni Feng memeluk mayat, dan tiba-tiba berlutut tidak jauh darinya. Ni Feng, ada apa? Alis putih Yin Tai berkedut, dan dia menunjuk ke mayat tertelungkup dan bertanya, siapa dia? Ucap Yin Tai. Tiba-tiba, ketika Yin Tai melihat mayat itu, dia sedikit akrab. Tiba-tiba, firasat tidak menyenangkan muncul. Tuan Kota. Ni Feng tersedak. Dia Tuan Kota Muda. Tuan Kota Muda terbunuh, dan tubuhnya dipaku ke gerbang kota, ucap Ni Feng. Boom, untuk sesaat, Yin Tai tercengang. Segera, Yin Tai yang telah sadar kembali, tiba-tiba muncul di depan Ni Feng. Berlutut di tanah, mengulurkan tangannya dengan gemetar dan membalikkan tubuhnya. Ketika dia melihat bahwa itu memang putranya, air mata mengalir di matanya,
dan dia berteriak, "Anakku! Anakku, dewa mana yang membunuhmu?" ucap Yin Tai. Puff, Yin Tai menegakkan tubuh bagian atasnya dan meludahkan seteguk darah ke Yin di samping. Matanya yang indah juga penuh air mata, merasakan ledakan sakit hati. Karena Yin Ziping adalah teman bermain masa kecil ke Yin. Di dalam hatinya, Yin Ziping seperti adiknya sendiri. Yin mengepalkan tinjunya erat-erat, kukunya menembus telapak tangannya, dan setetes darah jatuh ke tanah. Dan hatinya juga berdarah. "Tuan Kota Yin, mohon jangan berkabung. Orang tidak dapat dibangkitkan dari kematian. Jaga kesehatanmu," ucap Yin berkata sambil menangis. "Terima kasih Tuan Xiandi atas perhatianmu," ucap Yin Tai. Ketika Yin Tai berbicara, seteguk lagi darah menyembur keluar dari mulutnya. Fitur wajah sangat terdistorsi, menatap Ni Feng, meraung, "Bicaralah, di mana pembunuhnya?" ucap Yin Tai. Ni Feng bersujud, gemetar, lapor kepada penguasa kota. Ketika bawahan pergi ke gerbang kota untuk menemukan Tuan Kota Muda lebih dari setengah jam yang lalu, si pembunuh tidak tahu keberadaannya, dan para pelayan Tuan Kota Muda, dan 30.000 tentara abadi yang menjaga gerbang kota juga terbunuh, ucap Ni Feng. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.